Ya kita terima, karena ya pertimbangan hakim itu kan ya pasal 114 memang terbukti. Cuma kan hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti, ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilang oleh jaksa. Jadi yang terbukti di sini Ahmad itu adalah pengguna untuk dirinya sendiri, tapi karena dia melampaui dari SEMA itu, pada buktinya harusnya kan ya di bawah 1 gram ya. Ini kan 2,5 gram. Kemudian 0,5 gram. Nah, berarti kan melebihi SEMA nomor 10. Nah, berarti ada SEMA yang terbaru. Apabila perbuatan pasal 114 ayat 1 narkotika itu terbukti, tapi dia itu adalah bukanlah sebagai pengedar atau penjual, dia adalah sebagai pengguna, berarti hakim boleh tidak menjatuhkan hukuman tidak sesuai dengan ancaman pasal 114 ayat 1. Nah, jadi boleh di bawah itu. Dan kemudian kan ada yang kita lihat ya dalam keputusan itu yang membahagiakan kita juga. Contohnya kan di dalam keputusan itu jaksa kan tidak sungguh-sungguh melaksanakan haknya Amar untuk di asesmen TAT dan medis. Itu pertimbangan hakim juga untuk meringankan Amar, karena hak-hak dia untuk di asesmen TAT dan medis itu kan tidak dilaksanakan. Itu. Bang John, nerima apa ajukan banding nantinya, Bang? Ya kalau kita kan nerima. Kalau jaksa tanya nanti sama jaksanya. Bang mungkin tadi sempat hakim juga sempat bilang Bang terkait yang bahwa Amar tidak terbukti untuk artinya dalam bisnis narkoba itu. Artinya ada pernyataan yang tidak sesuai fakta Bang dalam persidangan. Ada langkah-langkah hukum nggak sih Bang yang bakal Amar ambil? Ya seperti saya lihat kan nama itu kan haknya jaksa ya. Cuma kan saya udah bilang bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi. Nah ini kan terbukti bahwa kan dakwaan jaksa itu kan asumsi aja bahwa seolah-olah Amar nih pengedar, ini kan menjual sampai 95 gram, 100 gram. Ya tapi kan buktinya nggak ada. Nah, akhirnya itu kan dipertimbang hakim. Memang kalau bukti itu nggak ada. Yang ada itu cuma 2,5 gram sama 0,5 gram ya ganja itu. Jadi ya sama-sama kita buktikan sekarang. Berarti hakim yakin memang Amar ini bukanlah sebagai pengedar dan penjual, dia cuma pemakai. Nah, ya karena cuma ya hakim memutuskan karena melebihi aja, melebihi dari surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 itu kan harusnya kan alat buktinya yang bisa dilakukan rehabilitasi itu kan di bawah 1 gram. Jadi itu. Jadi ya clear sekarang bahwa Amar ini bukan penjual dan pengedar. Amar ini adalah penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang dirugikan oleh Amar. Jadi dia bukan penjahat, dia bukan sindikat narkotika, dan dia bukan terlibat dalam jaringan narkotika. Anda mungkin masih komunikasi sama Amar tentang itu kan kemarin anaknya ulang tahun nih Bang, siapa mungkin sempat cerita nggak sih ke Bang John bisa ketemu anak? Ya saya 2 hari ini kan sibuk juga, jadi ya belum sempat berkomunikasi. Yang jelas sekarang kan ya tugas kami sebagai PH kan sudah selesai dengan diputusnya perkara ini, dan Amar udah menerima, kita udah menerima. Tapi terkait rehabilitasi akan terus diperjuangkan nggak Bang di proses setelah pidana nanti? Oh iya, itu kan nanti gini. Ini yang kelemahannya dulu Amar itu di sini. Seharusnya begitu dia selesai menjalankan hukuman, itu harusnya kan seperti orang operasi lah.
Jangan langsung ya dia yakin dengan dirinya bahwa dia udah terlepas dari narkotika. Jadi harusnya begitu dia selesai, ya kan dia harus ya seperti Ali bilang kan boleh melaporkan diri ke BNN, BNP terdekat. Jadi semacam atau kalau merasa mampu untuk membayar, ya kan boleh dia meminta ke dokter ketergantungan obat-obatan, RSO ya, RSKO. Nah, jadi itu yang dulu yang lemahnya Amar pada waktu peristiwa yang kedua. Kalau dulu kami waktu peristiwa yang ke-1, begitu Amar keluar, belum kita biarkan, dia tetap waktu itu di bawah pengawasan natural, balai rehabilitasi natural. Nah, itu kalau nggak salah itu selama 2 tahun ya, saya waktu itu PH-nya kurasi. Nah, pada waktu sekarang dia begitu keluar, nah tidak ada yang mengawasi. Jadi harusnya, ya kan, ya Amar itu kalau udah keluar nanti ibarat orang operasi lah, orang operasi sakit kan nggak mungkin sembuh langsung. Nah, harusnya dia tetaplah melapor ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk oleh BNN atau BNP atau dokter yang dipercayakan, karena dokter-dokter BNN itu BNP itu kan banyak praktek di luar juga. Kalau keluarga sendiri, Aditya Zoni sendiri mungkin cepat komunikasi sama apa terkait kondisi hari ini? Nggak ada, saya kan 2 hari sibuk, contohnya waktu sidang semalam kan saya nggak datang kan. Tadi selain tidak mengedarkan hal-hal yang meringankan Ahmad Doni untuk dihukum 3 tahun itu apa lagi sih Pak? Ya hal-hal yang meringankan, satu hak dia untuk diajukan resmen, data kecanduan dia tidak diberikan. Itu kan menjadi problematik juga. Kemudian kan dia masih muda ya, dia karirnya masih panjang dan dia juga dalam keadaan tergoncang kan. Habis orang tuanya meninggal, diceraikan lagi istrinya, kemudian dia kooperatif dalam persidangan, kemudian hak tanggungannya untuk dia anaknya ya perlu pendamping dia untuk kedepannya, dia tidak bisa, ya itu menjadi pertimbangan hakim. Alhamdulillah hakim menurut saya punya hiburan. Untuk asesmen rehabilitasi sendiri akan diperlukan nggak? Mengingat kan Amar udah 3 tahun praktek gitu. Apakah memang ada kesulitan untuk mengajukan asesmen itu? Ya asesmen itu kan juga. Oh, ada juga. Contohnya kan BNNP ya tidak melaksanakan itu. Tapi kan dalam pertimbangan hakim tadi kan itu dari dikatakan oleh hakim dalam pertimbangan bahwa ada ketidakseriusan dari pihak JPU untuk tidak melaksanakan penetapan hakim yang memerintahkan untuk di asesmen TAT dan medis itu. Oke. Tapi setelah putusan 3 tahun ini, kalau itu masih bisa berkurang nggak sih Bang dari pengamat dengan kondisi sendiri? Oh iya, pastilah. Kita lihat Jessica itu kan hukumannya 20 tahun. Dia cuma menjalani berapa? 8 tahun ya? Iya. Nah, karena di situ kan di program itu kan ada namanya asimilasi, ada revisi, ada bebas bersyarat, ya kan? Ada juga cuti menjelang keluar. Jadi banyak. Ya insya Allah ya mungkin ya Amar tidak akan lama, jadi ya insya Allah bisa ketemu player lagi lah, mungkin dalam suasana yang berbeda. Bang, kalau bisa bayar denda 1 miliar mungkin diganti sama Oh biasanya kan itu 3 bulan. Bang, sebagai statement penegasan aja Amar sendiri putusan berapa tahun sebagai penegasan aja Bang? Putusan hari ini Putusan hari ini Amar dihukum 3 tahun ya, denda 1 miliar dengan subsidiar hubungan apabila diganti dengan subsidiar hubungan itu 3 bulan. oke. Oke, teman-teman. Oke.